pernah tahu apakah sekarang atau nanti dia mendapatkan hidayah dari Allah dan dia menjemput Allah. Maka teman-teman, ketika teman-teman memiliki anak ataupun pasangan yang saat ini, maaf, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya selalu dibenci sama orang? Tenang aja sahabatku, nggak usah khawatir kalau masalah dibenci saja mah. Nih sahabatku, kalau hanya dibenci saja nggak usah stres. Nggak usah teman-teman itu sakit hati berkepanjangan, nggak usah ya. Yang penting teman-teman itu masih bisa makan, teman-teman itu masih bisa kumpul dengan keluarga. Teman-teman dibenci sama orang lain, nggak apa-apa sahabatku, ya Allah, nggak apa-apa. Ya, itu tinggal masalah hati saja nih, hatinya harus dibenerin dulu ya. Maksudnya dibenerin apa bun? Menghargai kita dari apa yang kita bantu, dari kebaikan-kebaikan kita. Kita jangan berharap pada orang-orang itu menyukai kita semuanya. Jangan. Ya, jangan teman-teman. Fokus ya, fokus. Oke. Jangan, karena apa? Ketika nanti teman-teman tidak sesuai harapan, maka teman-teman sakit hati. Ketika teman-teman sakit hati, maka teman-teman gak enak kehidupannya. Namanya penyakit hati, sakit hatinya itu gak enak. Gak enak, dibawa kemana-mana, aktivitas pun gak enak teman-teman, kecewa. Maka apa? Kita harus benar-benar memiliki hati yang kuat. Hei hatiku, tenang ya, tenang. Kamu gak boleh sakit hati. Aku lepaskan segala macam penyakit hati yang ada dalam diri saya. Ya, saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Saya akan hidup lebih bahagia lagi. Saya hidup lebih tenang lagi, lebih tentram lagi. Saya terima ini semua ya Allah. Tuh keren banget teman-teman. Ngapain pikirkan orang-orang yang tidak menyukai kita? Ngapain? Yang tidak suka kepada kita, tapi salahkan ke diri kita. Kenapa sih kok saya ya ini nggak sembuh-sembuh sih hatinya? Ayo, hatiku sembuhlah. Ayo, jangan memikirkan orang-orang yang tidak suka. Ayo, kamu harus bisa bangkit. Kamu harus tenang hidupnya. Kamu harus tenang hatiku. Ayo biar menjalani kehidupan dengan happy. Karena orang-orang yang kita pikirkan, orang-orang yang menyakiti kita, kemudian kita pikirkan, mereka tak peduli. Ingat ya, orang-orang yang menyakiti kita, yang menghibahi kita, ya, ketika kita nangis, ketika nggak enak makan, kita masuk rumah sakit, mereka nggak peduli, sahabatku, nggak peduli. Maka apa yang harus kita lakukan? Udah aja, hai hatiku, hai diriku, udah kamu tenang ya. Allahumma layyinli qalbi, ya Allah, lunakan hatiku ya Allah, biar aku nggak marah sama orang-orang yang menyakitiku. Bunda mau ngomong aja, saya ngalamin teman-teman, saya ngomong ini ngalamin. Gimana saya itu dihina-hina, gimana saya itu dicemooh, gimana orang-orang yang melihat saya itu dari keburukan-keburukan. Teman-teman, itu adalah yaitu di dunia. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Gak bisa kita salahkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Gak usah disalahkan mereka. Biarkanlah mereka berkembang sesuai dengan keinginan mereka, pemikiran mereka. Kita gak bisa nyetop. Hei, kamu gak usah lah mikirin aku buruk-buruk lah. Cobalah kamulah berpikir yang positif. Paling juga, dah, diam. Ya, hatiku, aku menerima ya, orang-orang saat ini banyak yang ngomongin aku, ada yang menyakitiku, saat ini saya terima. Ayo fokus kepada pekerjaanmu. Ayo hatiku, yuk. Coba kasih ketenangan buat hati kita. Ya, jangan salahkan. Ini orang masuk rumah sakit, kenapa kamu ya Allah nangis-nangis, stres-stres kayak gitu, disakiti sama siapa pasangan? Emang kenapa pasangannya mendua? Terus, ya sekarang dia meninggalkanku, balik lagi enggak? Enggak. Kamu sakit kayak gini dia balik lagi enggak? Enggak. Siapa yang rugi? Aku. Bangun, bangkit. Karena apa? Dia tidak peduli saat ini. Hanya kita berdoa aja kepada Allah. Titipkan kepada Allah saja. Mau gimana lagi? Terus teman-teman itu memikirkan gak enak tidur gara-gara pasangan mungkin, atau siapapun lah yang menyakiti teman-teman, gak enak tidur, gak enak makan, ruginya luar biasa. Ya, sayangi diri kita,
Sekali lagi saya bilang, orang-orang yang menyakiti kita gak peduli dengan kita. Yang dipedulikan adalah bagaimana saya bisa membuat dia kecewa. Dan jangan heran ketika teman-teman nanti sukses, teman-teman, orang-orang yang dulu membenci pun akan selalu berpikir negatif. Maka di mana-mana orang-orang yang tidak suka kepada kita itu ada aja. Maka no mikir, no jengkel, no comment, no mikir, no jengkel. Kita tetap akan menjadi orang yang lebih baik. Jangan ditinggalkan sama pasangan, teman-teman, akhirnya apa? Meratap-ratap. Kayaknya cuma dia aja. Ya, kayaknya cuma dia aja yang bisa seperti itu. Teman-teman, balas, bukan balas dengan keburukan, balas dengan naikkan level teman-teman. Saya ditinggalkan sama pasangan saya. Dia memilih orang lain. Kemudian teman-teman meminta-minta, memohon-mohon, yang ada sakit hati nanti kalau tidak sesuai. Tapi teman-teman, ya, tapi teman-teman ingatkan saja itu tidak baik dan itu dosa. Udah cukup. Tapi namanya orang sedang dalam kondisi seperti itu, udah tahu itu dosa, diingatkan. Tapi apakah dia langsung sadar? Enggak, karena apa? Dia lagi bahagia. Dia lagi bahagia, dia dengan pilihan dia, walaupun itu dosa, tapi dia mengabaikan. Seperti siapa? Kita. Makanya introspeksi diri dulu. Kita sudah diingatkan sama Allah, jangan riba, hai. Tapi karena kita itu sedang bahagia, memiliki mobil baru dengan kredit, KPR, rumah baru dengan kredit riba, kemudian diingatkan sama Allah, jangan kamu, nanti akan aku hancurkan. Orang-orang pemakan riba, kamu ini lagi berperang denganku, tapi lagi senang, cair dari bank, senang-senang. Ya, ketika sudah terjadi sesuatu baru, ya Allah. Ketika nanti ada orang-orang yang menyakiti kita atau mungkin ada pasangan kita yang memilih orang lain ketika ada masalah, mungkin dia baru sadar di situ. Kan kita nggak pernah tahu. Yang penting mah kita disiapkan dulu hati kita. Ya, kita siapkan. Allahumma la yajli qalbi. Hai diriku, ayo, walaupun ada sahabatku saat ini meninggalkanmu, udah tenang. Tenang aja, sedangkan saat ini ya kamu sedang disakiti sama pasangan, ada anak-anak yang bisa memotivasi kamu, ada badan ini yang selalu setia menemani kita. Maka fokus kepada badan kita, tingkatkan level kita, bisnisnya ditambahkan, penghasilannya ditambahkan, happy teman-teman, mau ngapain aja teman-teman, oke. Bahagiakan diri sendiri, bahagiakan karena apa? Kita membahagiakan orang lain teman-teman, yang saat ini teman-teman bahagiakan, pasangan pengen dibahagiakan, anak pengen dibahagiakan. Ya, ketika teman-teman saat ini merasa apa? Aduh, saya itu ya sudah begini, udah bekerja, udah bertahun-tahun ke luar negeri, saya aja nggak pernah ngurusin diri sendiri, saya ngurusin dia, malah aneh-aneh dia. Tuh kan, akhirnya ada omongan kayak gitu. Sekarang mah teman-teman ya, teman-teman membahagiakan orang lain, membahagiakan pasangan, membahagiakan anak-anak. Tapi yang penting teman-teman harus pikirkan adalah badan kita. Badan kita harus dibahagiakan juga. Ya, makanya banyak orang-orang gelisah, banyak orang-orang stres saat ini, depresi luar biasa. Kenapa? Karena dia belum paham untuk bisa membahagiakan diri kita dulu. Dia stres, rasanya nggak ada bahagia-bahagianya. Karena apa? Dia nggak merasa bahagia. Tapi coba kalau kita bahagia duluan, kita bahagiain badan kita. Kalau dapat bonus teman-teman ya silakan, apalah beli yang teman-teman inginkan, mau beli bakso, kayak mau ke salon, kayak mau apa, bahagiakan, happy. Nih badan ini harus kita jaga loh. Kita membahagiakan orang lain, kita jaga, pokoknya pontang-panting. Kadang kita itu ngutang-ngutang aja untuk anak kita, ngutang-ngutang untuk pasangan kita teman-teman. Tapi ternyata diri kita itu nggak dibahagiakan. Kasian nih badan kita. Badan kita. Kadang makan nggak enak demi mereka. Benar. Ya, makan nggak enak, tidur nggak enak, memikirkan mereka. Kapan ada space untuk diri kita? Ketika anak-anak sudah besar, mereka meninggalkan kita. Ya, kadang pasangan sudah kita usahakan untuk diurus, udah dilayani dengan baik, tetap aja godaan ada. Ya, tiba-tiba meninggalkan, bisa saja terjadi, bisa. Nah, ketika itu terjadi teman-teman, maka orang-orang banyak yang drop saat ini karena apa? Dia gak bisa menjaga dirinya. Sedangkan masalah di dunia itu tidak bisa terhindarkan sahabatku. Nggak bisa terhindarkan. Nggak ada masalah-masalah yang bisa kita hindari. Kalau emang itu sudah ada, nggak bisa. Ujian Allah mana ada yang bisa dihindari? Nggak ada. Udah sakit-sakit aja. Benar nggak? Nggak ada yang bisa kita hindari, hadapi. Oke. Ya, sahabatku.
Semangat ya. Yuk, oke. Nah, teman-teman, untuk hari ini materinya. Sebentar ya, apa ini? Oh, sebentar. Sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Yuk, bagaimana teman-teman bisa fokus untuk hidup ke masa depan? Bagaimana teman-teman bisa lebih fokus lagi untuk memperbaiki diri teman-teman? Sekarang abaikan orang-orang. Yuk teman-teman afirmasi yuk. Alhamdulillah ya Allah saya memaafkan. Yuk afirmasi. Mau ditulis ataupun tidak terserah. Alhamdulillah ya Allah saya memaafkan. Saya pemaaf. Saya lepaskan segala macam penyakit hati yang ada dalam diri saya. Saya lepaskan energi yang negatif yang ada dalam diri saya. Saat ini terbuka lebar pintu rezeki. Saya siap menerima uang yang akan datang ke dalam kehidupanku. Saya siap menerima rezeki berlimpah ruah. Biar apa? Tidak ada sumpalan-sumpalan, gumpalan-gumpalan penghambat untuk rezeki kita. Salah satu penghambat rezeki kita yaitu ketika kita itu memiliki dendam, memiliki sakit hati, kegelisahan demi kegelisahan, mengeluh. Kalau teman-teman lebih menerima, saya bersyukur, saya hidup dengan penuh keberlimpahan. Mulai saat ini nanti dan seterusnya, saya memaafkan, saya pemaaf. Saya akan buka energi yang positif, energi-energi yang baru yang datang ke dalam kehidupanku. Dan saya keluarkan energi yang negatif, yang lama, yang menghambat rezekiku. Saya keluarkan semuanya. Kemudian teman-teman bilang, hai alam semesta, ya Allah, saya saat ini siap untuk menerima rezeki berlimpah, hidup penuh dengan keberkahan, hidup dengan kebahagiaan. Uang Engkau datangkan dengan mudah ke dalam kehidupanku. Aku siap menerima uang dari arah manapun masuk ke rekeningku, ke dompetku, ke tanganku, kemana? Ke kantong. Dimanapun aku berada, aku selalu dikejar rezeki. Kemanapun aku ketemu, kemanapun aku pergi, uang selalu mengikutiku. Dimanapun aku ketemu dengan orang, itu akan memberikan rezeki yang berlimpah kepadaku. Happy. Ini mah sakit hati terus. Maka itu adalah hambatan. Ibaratnya teman-teman itu memiliki sampahnya belum dibersihkan, maka akan gelisah. Rezeki gimana mau lancar teman-teman? Kalau kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa kunci. Yuk. Jangan fokus kepada keadaan saat ini, yang saat ini terpuruk, yang saat ini sedang memiliki hutang, yang saat ini sedang gelisah, yang saat ini sedang memiliki dengan orang lain. Teman-teman saat ini ada masalah dengan orang lain, sedang disakiti sama pasangan, sedang disakiti sama sahabat, ditinggalkan karena teman-teman terpuruk, karena teman-teman memiliki hutang. Saya kasih tipnya, fokus kepada kesuksesan kita. Yang pertama adalah bersihkan dulu badan kita dari segala macam penyakit, karena penyakit yang justru akan merobohkan kehidupan kita, yaitu penyakit hati. Salah satunya, kalau dari penyakit hati bisa langsung ke badan. Ya, bisa langsung ke badan. Ada orang-orang yang diberikan kesehatan sama Allah, tapi dia akhirnya karena dia tidak bisa menahan sakit hatinya, akhirnya masuk ke badannya. Orang banyak mikir, gak enak makan, gak enak tidur. Akhirnya yang kena apa? Badan. Kenapa dia banyak mikir? Karena ada masalah, karena ada ujian, karena gak disukain sama orang, karena banyak diomongin orang. Akhirnya apa? Dia itu tidak bisa menahan. Dia tidak kuat hatinya. Karena hatinya sakit, akhirnya bisa kemana-mana. Itulah namanya manusia di bawah rata-rata. Iya. Oke ya, ulangi lagi nih teman-teman di sini yang belum memiliki materi tentang ciri-ciri orang-orang yang memiliki ciri-ciri orang-orang yang di atas rata-rata, yang belum tahu teman-teman, saya ulangi sebentar ya. Saya ulangi sebentar. Sahabatku, sebelum Allah datangkan penyakit, betul sekali, penyakit itu datang dari kita. Ya, saya kasih tahu. Oke, kayak gini konsepnya. Benar nggak sih apa yang saya katakan? Kalau salah saya mohon maaf. Badan kita, kenapa bisa kita sehat? Kenapa badan kita bisa kita sehat, sahabatku? Karena kita bisa menjaga badan kita.
Maka orang-orang yang memiliki, ya, manusia di atas rata-rata itu dia bisa menjaga badan dia. Ya, badan dia. Dia akan selalu menjaga badannya. Makan dengan teratur, tidur dengan teratur, vitamin dimakan, olahraga, walaupun ada masalah, walaupun ada ujian. Ini orang-orang di atas rata-rata. Ya, ada 4 dasar elemen yang harus teman-teman jaga, yang bisa menjadi manusia di atas rata-rata. Kalau ini sudah bisa teman-teman pegang, nggak akan pengaruh teman-teman mau banyak hutang saat ini, banyak masalah saat ini, diomong-omong orang saat ini, happy hidupnya. Nih, manusia di atas rata-rata, maka dia akan menjaga badannya. Kenapa banyak orang-orang sakit? Ya, banyak orang-orang sakit. Mungkin di rumah sakit kena virus, teman-teman. Nih, jangan salahkan virusnya. Tapi kenapa badan ini tidak terjaga? Oh, saya itu hujan-hujanan karena kemarin malam saya kurang tidur, karena saya banyak mikir, akhirnya gampang kena virus. Apakah kita menyalahkan virusnya? Enggak boleh menyalahkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Yang harus kita pikirkan adalah kenapa hati saya kok ya sakit kalau ada orang ngomongin kita. Maka yang harus dibenerin adalah hati, bukan mereka yang harus dibenerin. Ini mah virus ada di mana-mana, kita tangkap virus, mau ditangkap di mana virus itu. Yang ada ketika virus itu sudah datang, masuk ke dalam badan kita, maka kita harus keluarkan. Kita harus sehatkan badan ini. Maka bagaimana agar kita badannya sehat? Maka kita harus jaga badan ini biar memiliki kekebalan tubuh. Maka virus-virus itu ketika datang kepada kita, kita sudah siap. Paham? Jadi orang-orang yang saat ini menyalahkan orang-orang yang menyakiti gara-gara dia nih, gara-gara dia, itu berarti belum di atas rata-rata, masih di bawah rata-rata. Oke, nih ya, orang-orang yang di atas rata-rata dia tidak akan membiarkan badan dia sakit gara-gara orang lain. Ya. Tapi di bawah rata-rata dia masih sakit badannya, padahal badannya sehat. Ini badan sehat. Tapi karena teman-teman gak terima banyak diomong orang, akhirnya karena banyak sakit hati, akhirnya teman-teman gak enak tidur, gak enak makan. Masalah yang dipikirkan masalahnya, bukan solusinya. Akhirnya apa? Dia gak enak tidur, gak enak makan. Dia gak enak tidur, gak enak makan. Akhirnya kena mana? Badan kena, pikiran kena, semuanya kena. Itu orang-orang di bawah rata-rata, maka dia tidak bisa menjaga badan dia dengan baik. Dan itu rugi serugi-ruginya. Kenapa? Karena ketika kita badan sehat, teman-teman, itu harusnya disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kesehatan badan. Karena teman-teman menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, menghadapi ujian itu butuh badan yang sehat. Ya, butuh badan yang sehat. Betul tidak? Coba kalau teman-teman sakit, mikir aja nggak bisa. Apalagi sampai teman-teman masuk rumah sakit gara-gara banyak mikir, teman-teman. Nah, ini lambungnya kena. Rugi sekali, teman-teman. Masuk rumah sakit kok gara-gara mikirin orang lain. Nih, itu masih di bawah rata-rata. Kamu kenapa sakit? Iya, gara-gara saya itu banyak mikir. Emang kenapa? Ada masalah. Lah, masalah kamu ada banyak. Lah, justru kamu lagi banyak masalah, kok malah kamu sakit sih? Kecuali maaf, kalau kecelakaan kita nggak bisa terhindar. Kalau Allah sudah kirimkan kepada kita suatu virus yang kita tidak bisa ngapa-ngapain, itu bukan orang di bawah rata-rata. Makanya ketika kita sehat, teman-teman, terima kasih kepada Allah, jaga badan kita ketika kita sehat. Jangan sampai teman-teman itu nanti kalau Allah sudah mengirimkan penyakit yang kita tidak bisa menolak, teman-teman. Ya, jangan sampai nih, teman-teman. Saat ini teman-teman itu lagi sehat, tapi disakitin badan kita. Kadang ada saatnya Allah itu kirimkan virus tanpa kita duga dan kita tidak bisa menolaknya. Jadi ketika teman-teman saat ini sehat, ayo teman-teman olahraga kek, teman-teman ngapain, vitamin kek, teman-teman tidur yang tenang kek, jangan sampai nggak enak makan. Oke, orang di bawah rata-rata saat ini itu masih, aduh saya nggak enak makan, kemarin saudara saya ngomongin saya sakit rasanya, stop makan. Marah-marah bunda, bukan teman-teman, saya nggak mau teman-teman tuh kayak gitu. Pingin semangat, ayolah. Saya memiliki 3,8 miliar, saya itu dihina-hina sama orang itu, kurang gimana dulu. Makanya teman-teman, ketika dihina sama orang, ketika
masalah itu harus diselesaikan dengan badan yang sehat. Pikiran itu biar tenang, badan kita sehatin dulu. Jangan banyak mikir teman-teman. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, selain badan kita harus dijaga, yang kedua teman-teman adalah mind, pikiran. Coba, kalau kita pingin hidup tenang, kita pingin hidup tetap semangat, stabil semangat kita, menjalani kehidupan kita dengan penuh bersyukur teman-teman, mindsetnya dibenerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu mindset? Pikiran. Banyak orang-orang yang hancur kehidupannya karena pikirannya sendiri. Apa makanan-makanan pikiran-pikiran ini? Mindset itu makanannya apa? Berpikir positif. Orang-orang itu ya saat ini dia jatuh dan gak bisa bangkit karena apa? Karena pikirannya sendiri. Sakit hati karena apa? Pikirannya sendiri. Coba kalau gak dipikirin. Coba kalau gak usah dipikirin orang-orang yang menyakiti kita. Coba kalau berpikir, ya Allah, Engkau datangkan kepadaku saat ini sahabat-sahabat yang meninggalkanku saat ini, menghibahiku, meninggalkanku ketika aku banyak hutang. Dulu ketika sukses ngumpul-ngumpul, sekarang saya terjatuh. Banyak orang-orang yang meninggalkanku, bahkan saat ini sahabatku sedang menghibahiku. Teman-teman sakit-sakit hati, ya Allah, di bawah rata-rata nih saya bilang teman-teman. Kalau masih berpikir kayak gitu. Kenapa? Justru di situ Allah sedang tunjukkan. Mana sahabat yang menemani kita ketika kita terpuruk? Nggak semua loh sahabat itu nemenin kita ketika kita kondisinya nggak kacau balau. Bahkan dari TK sampai sekarang ada berapa teman-teman yang satu bangku mungkin, atau yang satu kelas. Mana temannya teman-teman yang saat ini menemani kondisi terpuruk saat ini? Ada? Coba teman-teman sukses. Banyak yang dekat? Banyak. Maka disitulah teman-teman, jangan berpikir negatif. Sakit bun, saya sakit banget. Dulu saya sudah bantu teman-teman saya. Saya dulu itu ketika saya sukses, saya sudah bantu dia. Tapi sekarang malahan, ketika saya kayak gini, mana ada bun. Yang ngapain dipikirkan? Makanya kalau memberi itu ikhlas. Ya. Besok aja mebut saya. Memberi aja dengan ikhlas. Jangan sampai teman-teman hitung-hitungkan. Selesai sudah. Tinggalkan orang-orang yang toksik. Tinggalkan orang-orang yang memang tidak mendukung kita. Tinggalkan orang-orang yang menghancurkan impian kita. Tinggalkan orang-orang yang hanya menghibahi kita, yang tidak suka kepada kita. Hai sahabatku, 3N ini terapkan. No comment, no mikir, no jengkel. 3N. Dalam otak kita. 3N, 3N, 3N. Oke, Nafisa, kamu harus bangkit. Saat ini kamu lagi banyak hutang. Saat ini kamu sedang banyak diomongin orang. Oke, no comment ya. No comment, no mikir, no jengkel. Terapkan 3N. Ayo. No comment. Apapun yang orang katakan kepada kehidupan kita, kepada diri kita. Hei, kamu banyak hutang ya. Diomong sana sini. No comment. Aku bahagia dengan diriku sendiri. Saat ini aku benar-benar memikirkan diriku sendiri. Aku saat ini hanya untuk diriku. Aku saat ini bahagia untukku. Pokoknya aku gak mau memikirkan. Aku gak mau komenin orang-orang yang ngomenin tentang kehidupanku. No comment ya. Bahagia, no comment. Orang mau bilang apa tentang diri kita, biarkan, gak usah komenin. Nafisa, kamu diomong loh sama dia. Biarkan aja, udah biarkan. Makasih ya Mbak, makasih ya. Kamu mah gak seru, gak apa-apa. Makasih banget, makasih. No comment, oke? No comment. Teman-teman dengar ada yang ngomongin teman-teman, doa. Allahumma lajin li qalbi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan. Lunakan hatiku biar aku gak marah sama dia. Ya Allah, sahabat-sahabatku yang dulu dekat denganku saat ini meninggalkanku gara-gara aku terpuruk banyak hutang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lunakan hatiku biar aku tidak marah sama dia. Bahagiakanlah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal ibadahnya, rezekinya dilancarkan, hutang-hutangnya dilunaskan jika memiliki hutang. Langsung apa? Malaikat mendoakan kita. Ketika kita mendoakan orang lain tanpa dia mengetahui, malaikat mendoakan kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Jangan teman-teman doa sesuatu yang negatif. Baginda Rasulullah SAW itu sudah wanti-wanti, sudah ngasih tahu, hai umatku, nggak boleh mendoakan orang lain, mendoakan orang-orang yang menzalimi kita dengan hal keburukan. Tuh,
Nabi Muhammad SAW itu sudah mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa sesuatu yang baik, doa itu akan kembali kepada diri kita. Ya, itu konsepnya. Semangat. No comment. Bun, tapi kalau saya nggak klarifikasi, nanti mereka berpikir positif negatif sama saya. Emang kalau mereka orang lain berpikir negatif kepada kita, emang kita ngapain? Emang mereka membantu kita? Kalau kita jelaskan kepada mereka, udah tahu kebenarannya, terus akhirnya selesai gitu masalah kita? No, tidak sama sekali. Saya kasih tahu teman-teman yang masih suka sakit-sakit hati, nggak usah, ya. Ayolah kamu klarifikasi sama dia, kamu diomong tuh sama tetangga saya, nggak usah, mohon maaf. Biarkanlah mereka dengan pikiran mereka sendiri. Kita mau fokus kepada kebaikan, perbaikan, bisnis ditingkatkan. Penjualan harus kita pikirkan, kita harus memikirkan apa? Menyelesaikan hutang kita, menyelesaikan masalah kita, gitu. Ya, oke. Kemudian no mikir, nggak usah dipikirkan. Maka ini nih, mindset, pikiran. Kata Allah apa? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hamba yang mana? Yang dia berpikir positif. Apa yang dia katakan itu yang akan terjadi, mau positif atau negatif. Hanya untuk dia yang mengucapkan. Dia yang mengucapkan. Nih, orang-orang yang di atas rata-rata, dia sudah memiliki pikiran-pikiran yang positif. Dari segala macam hal. Dapat ujian. Ya Allah, terima kasih ya, Engkau datangkan penagih saat ini. Artinya, doa-doa saya terkabulkan. Kok bisa sih? Bun, bukannya menagih itu kan membuat saya sesak. Kalau kamu nggak ditagih, nggak akan selesai-selesai hutang kamu. Kan kamu doanya apa? Ya Allah, lunaskanlah hutangku. Dengan cara apa? Ada yang nagih. Sadar? Enggak. Teman-teman doa, tapi teman-teman nggak sadar. Kalau teman-teman didatangkan penagih itu salah satunya yaitu Allah itu sedang membereskan hutang teman-teman. Maka terima kasihlah kalau kita diingatkan hutangnya sama saudara-saudara kita, sama sahabat-sahabat kita. Kenapa? Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan sebelum nanti diminta pertanggungjawaban di sana. Karena baginda Rasulullah SAW, beliau tidak mau apa? Memandikan orang-orang yang berhutang. Maka orang-orang yang memiliki hutang walaupun syahid itu tidak masuk surga dulu. Sebelum hutangnya dilunasin. 3N itu no comment, no mikir, no jengkel, no mikir. Nih kita sedang membahas no mikir. Oke, paham ya? Jadi apa kalau teman-teman saat ini sedang ditagih-tagih? Kembali lagi kepada diri kita, hati kita. Tenang, hakul yakin, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya nerima kondisi ini. Ya Allah, saya terima kalau saya saat ini sedang banyak hutang. Saya sadari itu kesalahan saya. Hutang saya yang menerima ketika pencairan. Siapa yang makan? Kan kita. Ketika pencairan dari bank, kita yang makan. Ketika sekarang ditagih, ya kita yang harus bayar. Masa Allah yang disalah-salahin? Ya Allah, kenapa Engkau memberikan situasi saya seperti ini? Ya Allah, lah kan kesalahan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya Allah, saya terima kondisi seperti ini karena ini kesalahan hamba. Ya Allah, dekati Allah. Malam-malam teman-teman bangun sepertiga malam. Ya Allah, saya serahkan segalanya kepadamu. Segala macam urusanku, kehidupanku, matiku, ibadahku hanya untukmu. Ya Allah, jalani kehidupan. Maafkan orang lain. Happy. Jangan pikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Iya. Iya ya. Oke. Kemudian di sini ada yang bilang, tapi Bun, saya itu sesak banget rasanya hidup saya tuh. Emang karena memang saya ditakdirkan miskin atau gimana? Awas, ingat. Ketika teman-teman mengucapkan sesuatu yang negatif, maka itulah yang akan terjadi. Siapa di sini yang selama ini sampai hari ini, yang nggak bangkit-bangkit dari keterpurukan, yang nggak lunas-lunas hutangnya, nggak dikasih jalan sama Allah, uang itu seret rasanya. Kenapa? Karena dia berpikir sesuatu yang negatif ke dalam kehidupannya dan akhirnya ditarik ke dalam kehidupannya. Contoh, susah dak cari duit sekarang. Kalau itu dipercaya sama teman-teman, masuk ke dalam otak, diyakini teman-teman, maka apa kata Allah? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka ketika dia bilang, susah Bun keluar dari riba mah, susah Bun keluar dari hutang mah Bun, susah Bun bangkit dari kondisi saat ini. Sini ngomong sama saya sini, ngomong terus saja terus. Susah bilang susah. Oke. Siapa yang susah? Siapa yang ngomong?
kamu yang ngomong, saya mah enggak. Itu konsep Allah tuh seperti itu. Konsepnya seperti itu. Allah itu gini. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Hamba siapa yang mengatakan ketika satu hamba bilang susah cari duit, maka hanya berlaku hanya orang itu saja. Lagi ngobrol nih, dua orang. Yang satu dia berpikir positif, yang satu berpikir negatif. Yang satu bilang, susah bun cari duit mah. Yang satu bilang, dah saya mah enggak, alhamdulillah saya mah rezekinya ngalir. Ngena enggak nih? Lu aja dah saya mah enggak mau, itu mah doa. Law of attraction, hukum timbal balik itu ada. Ketika teman-teman melempar bola ke dalam dinding ke depan, maka dia akan kembali kepada kita. Kita melempar bola, yang kembali bola lagi. Kita melempar bola, kemudian yang datang teman-teman baso, nggak mungkin. Teman-teman di atas gunung, teman-teman itu mengatakan, saya sukses. Maka ketika nanti udah diucapkan, yang akan kembali saya sukses. Paham? Ini konsep rezeki, sahabatku. Perhatikan, saya dulu memiliki hutang 3 miliar lebih, sahabatku, bukan sedikit. Maka kalau kemarin saya bikin video riba, kemudian ada yang komen, jangan ngomong aja bunda prakteknya, mas susah. Bagi Anda yang bilang susah, dah saya sudah praktek. Bahwa benar kita dengan riba kita dihancurkan, ditinggalkan sahabat, ada masalah keluarga, apalagi, ya. Oke, ketika kita bilang sukses, kembali kepada kita adalah kata-kata sukses. Ketika teman-teman bilang susah, ya susah. Paham ya? Jadi siapa di sini yang bilang kayak gini, susah bunda keluar dari hutang bank mah, bagi Anda saja ya, maaf, tidak berlaku bagi orang-orang yang saat ini sedang bersusah payah untuk keluar dari riba. Ketika sudah dikeluarkan dari riba, benar-benar hakul yakin kepada Allah, Allah akan kasih jalan dari arah manapun. Seyakin-yakinnya demi Allah nih saya bilang sama teman-teman, Allah akan bantu orang-orang yang memang benar-benar hijrah di jalan Allah, mau keluar dari riba. Sekarang teman-teman itu dihancurkan sama Allah sehancur-hancurnya itu karena kesalahan kita sendiri. Kenapa sekarang kita itu ditagih-tagih? Kenapa? Kesalahan kita. Sadari, ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah. Saya memiliki hutang riba. Saya berperang dengan Engkau ya Allah. Maka pantas Engkau hancurkan bisnis saya sesuai dengan janjimu. Allah itu akan hancurkan orang-orang pemakan riba, bahkan hartanya tidak akan pernah berkembang. Ya, harta orang-orang pemakan riba tidak akan pernah berkembang. Sekarang teman-teman mau berusaha gimana lagi? Udah dijanjikan sama Allah, udah janji itu pencipta kita yang mengatakan. Bunda jangan marah-marah. Ya Allah saya bukan marah-marah teman-teman, sedikit aja deh, sebentar aja lah marah-marahnya saya. Biar teman-teman sadar. Terus siapa yang bantu saya bun? Itulah makanya tawakal. Ya udahlah bunda bantu melunasi. Kalau saya bantu lunasin, apakah nanti jadi nggak riba lagi? Nggak jamin sahabatku. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah Anda untuk Anda sendiri, untuk Anda sendiri, untuk Anda sendiri. Kamu bekerja untukmu, kamu keluar dari riba untukmu. Kalau kamu nggak keluar dari riba, ya kamu yang akan mendapatkan siksaannya, dosanya kamu. Jangan berharap dari orang lain. Karena kita berharap teman-teman selalu berterima kapan ngasihnya. Konsep keberlimpahan itu adalah terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ketika kita dibantu sama orang terima, didatangkan sama Allah, rezeki kita terima. Tapi konsepnya adalah dikasihkan lagi. Dikasihkan lagi kepada orang lain, kepada anak-anak kita. Jangan pelit, semakin pelit, semakin susah rezekinya. Ya, yuk keluar dari riba. Kenapa keluar dari riba? Karena harta yang teman-teman kumpulkan saat ini mau dijadikan rumah tanah, nggak ada keberkahan sama sekali. Nggak ada keberkahan sama sekali. Saya ngomongnya aja deg-degan, saya takut sama saya riba.
Saya ingat betapa saya dihancurkan dari riba ini. Kadang pasangan kita ada masalah, kadang tergoda dengan yang lain, kadang ada anak-anak susah dibilangin, minta apa-apa harus, teman-teman jualan, teman-teman cuma dipikirkan buat bayar bank, boro-boro pingin berkurban, boro-boro pingin umroh, yang dipikirkan adalah cicil-mencicil, teman-teman ambisius, pingin mobil 1, pingin mobil 2, pingin cicilan-cicilan, semuanya. Dan itu semuanya tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Ya, oke. Jadi ketika saya bilang, ayo keluar dari riba. Bunda mah gampang aja bilang keluar dari riba. Solusinya bagaimana? Solusinya dari pikiran kamu dan keyakinan kamu. Saya hanya bilang seperti itu. Kenapa? Selama orang-orang itu yakin mau bangkit, keluar dari riba, bisa, itulah doa dan Allah akan bantu. Allah datangkan orang-orang baru, Allah datangkan bisnis baru, Allah datangkan rezeki dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Kita konsepnya itu dikejar rezeki, bukan mencari rezeki, teman-teman. Makanya mindset itu penting. Mindset, pikiran, kita tarik pikiran-pikiran yang positif ke dalam kehidupan kita. Saya mampu, saya bisa. Saya berhak, saya layak untuk kaya, saya layak mendapatkan uang, saya layak untuk bahagia, saya layak untuk hidup lebih berkah, saya layak untuk ibadah dengan tenang, saya layak tuh. Kalau teman-teman udah siap saya layak, maka tidak ada kata-kata, "Dah saya mah dah miskin, susah bun cari duit sekarang, emang kamu nyari duit di mana?" Ya kemarin saya sudah dagang, kalau dagang emang kamu niatnya apa? Ya cari duit, duit dicari di mana-mana itu susah. Coba kamu, kalau kamu tahu cari duit ada di mana, semua orang mungkin akan ada di sana karena tahu uang ada di sana. Karena kita nggak tahu uang ada di mana, maka kita harus memiliki mindset dan tawakal kepada Allah. Siapa yang memberikan rezeki itu? Siapa yang memberikan rezeki itu? Allah. Maka jangan pernah berpikir bahwa rezeki itu terbatas, uang terbatas. Maka orang-orang yang memiliki kolbun maridun, yang ciri-cirinya peragu nih, orang-orang yang ragu-ragu. Bun, saya itu saat ini banyak hutang. Apa doa tercepatnya? Nih, doa yang diajarkan sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Apa doanya? Saya kasih tahu, ada di VT juga. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini wa bifadlika amman siwak. Pengen tahu artinya? Saya kasih tahu artinya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman itu berdoanya sudah benar-benar hakul yakin, maka jalanin tuh. Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal. Oke, itu doanya kan? Oke, ketika teman-teman berdoa seperti itu, maka apa? Apa yang harus teman-teman lakukan? Ayo berpikir, saya pasti mendapatkan rezeki yang halal. Jangan gak punya duit langsung berpikir haram lagi. Gak punya duit mau bayar sekolah tercekek, teman-teman bingung teman-teman. Akhirnya apa? Dah terpaksa dah kemarin saya pinjam koperasi lagi. Terpaksa, haram tetap haram. Mau main-main sama Allah? Mau main-main sama Allah? Kekuatan teman-teman itu ada di mana? Kekuatan kita ada di mana? Saya biarkan orang mau bilang apa? Saya bilang saya ngomong riba, tetap riba, nggak boleh ada menggunakan uang riba. Saya itu ngalamin, bukan hanya ngomong doang. Makanya karena saya ngalamin, saya cerita kepada teman-teman, bukan dari buku saya belajar, saya melihat histori orang lain yang punya hutang, enggak. Saya ngalamin sendiri punya hutang 3 miliar kayak apa teman-teman, dihancurkan sama riba. Maka sahabat-sahabat yang ada di sini jangan. Ya, jangan. Oke. Jadi pikiran kita harus benar. Apa pikiran kita? Saya yakin uang itu tak terbatas. Maka orang-orang yang berpikir uang itu terbatas, maka siap-siap tidak akan ada jalan keluar, teman-teman. Karena apa? Menganggap bahwa bayar hutangnya dari gajinya, bayar hutangnya dari jualan cendolnya, bayar hutangnya. Yakini dalam hati bahwa teman-teman membayar hutang karena Allah saja yang memberikan jalan dari arah manapun. Kalau teman-teman berpikir kayak gini, Bunda gimana hutang saya di bank banyak banget, berapa emang? 2 miliar. Dan terus saya mau jual tanahnya gak laku-laku. Terus sekarang ngapain aja? Dan saya mau jualan, tapi jualan saya sekarang sedikit. Oke. Gimana saya bisa bayar orang saya udah gak punya barang? Ya, paham saya. Ingat, Allah kasih jalan rezeki dari arah manapun, artinya adalah manusia itu hanya berikhtiar.
dagang cendol ikhtiar, mau sepi mau enggak ikhtiar saja. Karena teman-teman, belum tentu teman-teman pingin umroh itu dari jualan cendolnya. Teman-teman saat ini bilang, Bunda saya mah hanya pemulung sampah. Emang kenapa pemulung sampah emang nggak boleh umroh? Emang pemulung sampah itu nggak berhak kaya? Pemulung sampah emang nggak berhak dikejar duit? Pemulung sampah emang dia nggak berhak bahagia? Maka jangan batasi dan jangan dilabeli. Bunda saya mah hanya cuci baju, kayaknya saya mah nggak mungkin untuk umroh. Emang siapa yang bayar umroh? Dan saya mah gajinya sedikit. Itulah orang-orang yang berpikir terlalu sempit, rezeki itu terlalu sedikit. Padahal bagi Allah mah bismillah kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini saya mau ikhtiar jualan cendol, jualan nasi kuning. Saya mau kerja di tempat tetangga, membantu tetangga cuci baju. Ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan ikhtiar ini ya Allah, Engkau mampukan hamba ke Baitullah. Engkau panggil hamba ke Baitullah. Engkau ciptakan sesuatu kehidupan yang berkah, berkelimpahan ya Allah, tanpa hutang, tanpa memiliki amanah. Engkau lunaskan amanah-amanah hamba. Dengan ikhtiar ini ya Allah, Engkau mudahkan hamba ya Allah untuk bisa membangun rumah cash tanpa hutang. Nggak usah teman-teman pikirkan kayak gini. Tapi kan gaji saya itu cuci baju cuma 1 juta bun. Ayah buat makan aja kurang. Itu kan bagi orang-orang yang berpikir bahwa rezeki itu terbatas, uang itu terbatas. Terbatas dari mana? Dari gaji yang dia terima. Padahal Allah memiliki rezeki, Allah memiliki jalan yang tak terbatas. Tak terbatas. Ya, jadi memiliki mindset yang benar itu sangat penting untuk kehidupan kita. Ada yang bilang lagi, mindsetnya apa? Dan saya mada udah dari dulu miskin. Gak ada orang miskin. Gak ada orang miskin. Gak ada orang miskin sahabatku. Dan saya mah miskin bun, kekurangan. Orang kaya banyak yang miskin tuh. Emang emang teman-teman itu melihat kaya miskin itu dari harta? Siapa yang di sini yang melihat kaya miskin itu dari harta? Siapa? Siapa? Mulai saat ini gak usah. Karena itu salah. Kekayaan itu bukan dilihat dari harta. Berapapun orang itu memiliki harta. Bukan. Kekayaan itu ada dalam pikiran kita dan diri kita, hati kita, mindset kita, keyakinan kita. Itu ada di sini. Bukan dari harta. Tuh bun, tetangga saya rentenir tapi hartanya banyak. Tuh bun, ada saya punya rumah besar-besar tapi dia nggak pernah sholat. Dia kaya. Oh ya, orang kaya belum tentu dia dermawan. Orang kaya belum tentu dia tidur dengan nyaman. Orang kaya belum tentu bahagia. Orang kaya belum tentu sehat. Orang kaya itu belum tentu bersyukur. Banyak orang-orang kaya yang bermental miskin, masih tetap ambisius, masih kekurangan. Dengan cara apa? Korupsi, takut kekurangan. Orang-orang yang takut kekurangan ini sebenarnya dialah orang-orang yang mentalnya miskin. Awas, teman-teman saat ini bersyukur. Teman-teman gak punya uang, tapi teman-teman bisa mendoakan orang lain. Bisa sedekah subuh walaupun 200 rupiah. Teman-teman happy, bahagia. Alhamdulillah ya Allah, saya sedekahkan. Sedekah subuh ini 200 rupiah. Ya Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, saya sedekahkan ini 200 rupiah. 200 rupiah atau 500 rupiah, masukin ke dalam kaleng setiap pagi. Ya Allah ya Rabb, saya sedekahkan ini, sedekah subuh ini, pahalanya kirimkan untuk almarhum ayah ibuku. Berkat dari sedekah subuh ini ya Allah, Engkau lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, terimalah amal ibadahnya, jauhkan dari siksa kubur, jauhi dari siksa api neraka, masukkanlah ke dalam surgamu tanpa hisab sedekut pun ya Allah. Berkat dari sedekah ini ya Allah, Engkau jadikan hamba, anak-anak hamba menjadi ahli ibadah, ahli sedekah, ahli sholat terus doa. Engkau lunaskan hutang-hutang hamba. Engkau datangkan uang dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Siapa yang mengaminkan? Siapa yang mengaminkan? Malaikat. Maka kalau teman-teman pingin diberikan keberlimpahan harta, pingin diberikan keberkahan hidupnya, teman-teman, yuk sedekah subuh jangan pernah tinggalkan. Karena sedekah subuh ini bisa membuat kita itu hidup lebih bahagia. Dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dilancarkan rezeki kita.
Siapa yang mengaminkan? Malaikat akan didatangkan ketika subuh, teman-teman bersedekah. Maka jangan abaikan uang 200 rupiah di bawah kulkas. Jangan abaikan. Jangan abaikan, teman-teman. Ambil, simpan di dalam plastik kek, simpan di dalam kaleng. Ketika kita sholat subuh, teman-teman, silakan simpan di sajadah. Sajadah. Happy. Itulah orang-orang kaya sebenarnya, sahabatku. Orang-orang kaya itu orang-orang yang dilapangkan sama Allah, diberikan keberkahan hidupnya dalam kondisi apapun dia tetap bersyukur, ya Allah, walaupun saya banyak masalah saat ini, Engkau memberikan keberlimpahan dalam kehidupan hamba. Engkau sehatkan anak-anak hamba, Engkau sehatkan hamba, ya Allah. Hamba masih bisa bersedekah, masih bisa mendoakan orang lain, masih bisa menyeberangkan orang di jalan. Alhamdulillah, ya Allah, saya bisa bersedekah berapapun saya bisa bersedekah. Saya kaya, saya hidup berlimpah, saya merasa bahagia. Itulah sebenarnya orang-orang kaya. Maka jangan teman-teman itu bermental miskin. Udah benar-benar kekurangan ekonomi, mentalnya mental miskin. Jadi miskin itu sebenarnya bukan berapa uang yang kita miliki, tapi mental kita yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita berpikir berkelimpahan, maka insya Allah hidup kita penuh dengan keberlimpahan dan tidak ada ngeluh-ngeluh lagi. Kenapa teman-teman mengeluh? Karena nggak menerima keadaan. Dan saya ada orang yang kayak gini, dan sekarang ada saya orang miskin. Sekarang mah kayak gini. Keluhan-keluhan itu, teman-teman, itu adalah doa, bukan untuk meningkatkan kehidupan teman-teman lebih baik, tapi justru akan menghancurkan mental teman-teman, pikiran teman-teman, keyakinan teman-teman. Ingat, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya yakin bisa bangkit menjalani kehidupan ini dengan penuh keberlimpahan, maka keberlimpahan itu akan datang. Jangan bilang, itu orang sebelah saya itu kaya tuh, padahal dia korupsi. Justru dia mental miskin. Orang-orang yang korupsi itu mentalnya mental miskin. Dia orang miskin deh, saya bilang orang miskin deh dia. Walaupun udah banyak mobil, tapi kan mobilnya banyak, nyatanya mentalnya miskin. Orang yang mental miskin, dia tidurnya tenang gitu, enggak berambisius. Takut apa? Takut jabatannya turun lah, takut inilah, takut itu. Strategi lah dia lakukan, teman-teman. Mobil mah banyak, kaya mah ada, makan di restoran mah oke, mau di mana ya enggak, mereka bisa cumponin. Tapi kenapa hati tidak tenang? Maka disitulah, teman-teman, gak ada keberkahan. Maka mindset itu penting. Teman-teman mau keluar dari riba, Bun, saya memiliki hutang. Di mana? Di bank. Ada banyak hutangnya? Ada. Kesini. Kamu yakin gak? Yakin saya bisa. Kalau kamu yakin, kamu tetapkan keyakinan kamu. Fokuskan kepada apa? Kepada perubahan hidup kamu. Saya yakin bisa bangkit. Saya yakin bisa melunasi hutang saya. Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka apa? Saya terima keadaan ini. Memang saya saat ini memiliki hutang. Saya terima keadaan ini, ya Allah. Saya terima orang-orang yang nagih. Saya terima orang-orang yang menggibahi saya. Maafkan dia. Lepaskan segala macam energi yang negatif yang ada dalam diri kita. Fokus kepada perbaikan. Dekati Allah. Ketika Allah memanggil, datang. Allah memanggil, datang. Bagaimana Allah memanggil? Banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Allah memanggil kita? Teman-teman, Allah itu akan memanggil kita, yaitu dengan salah satunya, teman-teman dibangunkan sepertiga malam. Allah itu memanggil, ayo kamu, sini, bangun, ambil air wudhu, ayo hamparkan sajadah. Ya Allah, aku akan datang kepadamu, ya Allah. Aku akan hamparkan sajadah malam ini. Aku akan penuhi panggilanmu. Ada cuci piring pagi-pagi, ada cuci baju, teman-teman, ada nyapu, harus disapu, teman-teman. Ya Allah, itu panggilan, ada pahala di sana. Jadikan itu suatu ibadah lillah karena Allah, maka Allah akan penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Kalau apa udah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, lillah semuanya. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ya, semua jadi ibadah. Menolong orang ibadah, nyebrangin orang ibadah, antar sekolah ibadah, cuci piring ibadah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Semua jadi ibadah. Kemudian teman-teman dipanggil lagi sama Allah dengan cara apa? Ujian dan masalah. Allah akan panggil kita dengan ujian dan masalah. Maka ketika teman-teman menghadapi masalah, Allah itu sedang memanggil, hai hambaku, sini datang kepadaku.
Itu yang kedua apa? Masalah. Sini datang kepadaku sini. Kamu lagi banyak masalah? Ayo sini. Aku kabulkan doa-doamu, maka doalah kepadaku. Ya. Ya Allah, saya akan penuhi panggilanmu ini. Saya akan selesaikan masalah-masalah hamba. Saya akan kuat menghadapi apapun ujian yang kau berikan ke dalam dipanggil, disadarkan sama Allah, suruh introspeksi diri. Jadi jangan ngeluh-ngeluh teman-teman saat ini sedang dalam masalah. Yang ketiga, Allah memanggil kita dengan cara apa? Dengan cara teman-teman itu sudah tidak percaya kepada orang lain. Makasih Kak. Benar. Allah itu memanggil kita dengan cara apa? Sudah tidak percaya kepada orang lain. Teman-teman merasa sendiri, saya sudah nggak percaya sama siapapun. Ngomong sama tetangga nanti jadi gibah. Ngomong sama keluarga sudah disalahkan. Ngomong sama sahabat sudah dibenci karena lagi banyak hutang. Maka apa? Allah panggil sahabatku. Hei hambaku, sudah tidak ada yang peduli sama kamu. Ayo datang, hamparkan sajadah. Hanya aku yang peduli sama kamu. Sini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ternyata hamba itu hanya sendiri, hanya badan hamba dan hanya Engkau yang ada dalam kehidupan hamba saat ini. Nih badan yang teman-teman, nih badan yang nemenin teman-teman, gak dipeduli kini badan, gak pernah dibilang terima kasih. Hai badanku, maafkan aku ya. Aku lebih memikirkan orang lain daripada badan ini. Saya sering menzolimi badan ini, maafkan aku ya. Jika selama ini aku sering menzolimi kamu, kakiku, kamu sampai bengkak-bengkak, aku bawa ke pasar untuk bekerja. Hasilnya aku kasihkan kepada anak-anak, kepada pasanganku. Sampai bengkak-bengkak, aku gak pernah bilang terima kasih kepadamu. Hai kakiku, maafkan aku. Hanya badan ini dan Allah saja sahabatku yang peduli kepada kita. Sadari itu sahabatku ya. Kemudian Allah akan memanggil kita dengan cara apa? Yang keempat, dengan beban dan masalah. Dengan kesedihan yang teman-teman rasakan saat ini. Ketika teman-teman sedih, bingung saya mau ngomong sama siapa, maka teman-teman saat ini sedang menjalankan sholat, sedang maksiat, sedang lupa dengan ibadah kayak atau apapun teman-teman yang teman-teman rasakan saat ini. Ketika ada kesedihan, biasanya yang disebut pertama adalah ya Allah. Benar? Benar ya? Benar ya sahabatku. Ingat, ketika kita di dalam perut ibu kita, hanya Allah yang menemani kita sahabatku. Allah yang mengirimkan makanan lewat plasenta. Ya, kemudian sama Allah diajarkan kita ngemot. Jempol kita siapa yang mengajarkan? Hanya Allah. Dan saat ini walaupun teman-teman banyak dosa, walaupun kita banyak dosa, walaupun kita saat ini sering meninggalkan ibadah, kita udah dikasih usia 40 tahun, nggak pernah berkurban. Nggak pernah berkurban. Harta yang Allah titipkan kepada kita sudah banyak digunakan untuk keinginan rumah, mobil, bayar cicilan mobil, untuk benerin mobil, untuk ke salon mobil, untuk beli baju-baju. Tapi kata Allah, sini datang kepadaku. Ya, teman-teman itu mau kurban aja banyak alasan. Mahal bunda kambing bang, mahal kambing mah mahal. Semahal apa dibandingkan dengan bunga bank, bunga-bunga cicilan-cicilan kamu bayar ke bank. Semahal apa dengan baju-baju kamu selama 40 tahun hidup di dunia, masa satu kambing belum dibeli bilangnya mahal. Padahal punya mobil, punya rumah, cicilan motor, cicilan mobil. Malu sama Allah, malu dengan alasan. Malu, gak usah alasan, udah sama Allah mah. Malu, udah baik banget Allah mah. Ya, apa tadi? Ketika Allah itu sayang kepada kita, Allah rindu kepada kita, maka dikasihkan kesedihan. Ketika sedih, mau teman-teman saat ini mungkin banyak dosa pun, tetap ketika sedih, tetap ya Allah. Nah kan, Allah yang disebut pertama. Karena apa? Sudah tidak ada yang peduli. Kemudian yang selanjutnya, Allah akan memanggil orang-orang yang dirindukan sama Allah dengan cara apa?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding ketika mendengar suara azan. Karena apa? Ya Allah, banyak sekali masalah-masalah yang aku hadapi saat ini. Ketika teman-teman sudah tidak ada yang dipercaya sama teman-teman, orang-orang sudah tidak percaya kepada teman-teman, bahkan teman-teman merasa sendiri. Teman-teman hanya bilang Allah, dan ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya mau pergi, saya mau memenuhi panggilan-Mu ya Allah, menghamparkan sajadah, menangis di sana baru sadar hanya Engkau ternyata ya Allah yang peduli kepada hamba. Ya, Allah itu sedang rindu sahabatku, yang saat ini sedang banyak masalah, Allah rindu. Oke. Ya, kemudian yang selanjutnya Allah rindu kepada kita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan postingan-postingan di media sosial yang berhubungan dengan agama. Ada live muhasabah setiap pagi jam 5.30 kita ada live muhasabah ya. Nangis-nangis teman-teman di sana silahkan. Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah mengikuti live muhasabah jam 5.30? Ada membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah kita sebutkan. Ribuan orang bersama-sama membaca Asmaul Husna. Yang kedua membaca sholawat nariyah. Kemudian yang ketiga kita membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Kemudian biasanya membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, menangis teman-teman semua di sana. Berdoa. Berdoa itu 30 menit, lama berdoanya tapi khusyuk kita berdoa sampai pada meneteskan air mata. Oke, untuk doa kita besok sepil ya, teman-teman kita jadikan jadi satu ya. Oke, silahkan teman-teman jam 5.30 pagi, teman-teman ikuti muhasabah. Kita memiliki 10 grup muhasabah, kita ingatkan sholat malamnya. Kita ingatkan sholat malamnya, Bun, masuk ke grup itu bagaimana caranya? Admin muhasabah di follow, saya juga di follow, silakan. Di sana akan kita ingatkan sholat malamnya, kita akan ingatkan. Kita memiliki 10 grup, 9 grup perempuan, 1 grup laki-laki. Tidak ada pembayaran apapun, gak usah khawatir, tidak ada pembayaran apapun. Masuk ke sana, mau yang punya dosa, mau yang sekarang punya duit, gak punya duit, banyak hutang, kita tidak pernah memandang itu. Masuk ke sana, biar apa? Ketika teman-teman meninggalkan dunia ini, ketika teman-teman sakit, kita insya Allah banyak yang mendoakan. Berapa orang yang mendoakan? Ribuan orang yang mendoakan insya Allah. Makanya teman-teman jangan berpikir bahwa uang itu terbatas, Bunda. Teman itu terbatas. Saya jualan, tapi teman-teman saya sudah pada meninggalkan saya. Saya mau jualan ke siapa ya, Bun? Hakul yakinlah, sahabat tidak terbatas. Sahabat-sahabat yang dulu ninggalin kita, ketika kita sukses bareng-bareng. Sekarang ketika teman-teman terpuruk, mereka meninggalkan kita. Insya Allah nih, ada sahabat-sahabat yang muhasabah, di muhasabah ada 8.000 orang yang ada di sana. Sepertiga malam kita bangunkan, dari 8.000 orang ada 2.000 aja yang bangun sepertiga malam, yang selalu mendoakan. Semua grup itu didoakan sama orang-orang yang bangun sepertiga malam. Berapa ribu orang yang mengetuk arsy-Nya jam sepertiga malam mendoakan kita semua. Grup 1 ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh si fulan kemarin masih bisa mengikuti muhasabah, sekarang meninggalkan dunia, meninggalkan kita semua. Maka kita doakan dengan apa? Dengan doa yang terbaik. Dan berapa orang? Ribuan orang. Mana sahabat kita yang dulu bertahun-tahun bersama kita ketika kita sukses? Ternyata Allah datangkan dari media sosial. Oh, ternyata dari TikTok. Oh, ternyata teman-teman itu suruh masuk muhasabah. Teman-teman di skip, berhenti, dilanjut lagi, gak ikut lagi. Apa ini nangis-nangis? Ada yang kayak gitu, ada ya. Kemudian teman-teman masuk lagi ke sini, teman-teman disepil lagi. Itu tandanya Allah itu lagi memanggil, ayo di muhasabah, siapa tahu kamu lagi sendiri. Ayo di sana ada sahabat-sahabat yang sama dengan kamu, banyak hutang juga di sana, banyak masalah juga. Ayo di sana. Maka ada cara Allah itu sedang memanggil teman-teman. Salah satunya yaitu didatangkan media sosial untuk teman-teman itu belajar di sana. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Danela, ada Ustadz Adi Hidayat, mungkin ada di beranda teman-teman mengingatkan suatu kebaikan. Maka disitulah Allah itu sedang memanggil. Ayo, datang ke sana. Ya. Kemudian
Apalagi cara Allah memanggil kita. Kita diingatkan dengan kematian. Siapa teman-teman yang saat ini diingatkan kematian-kematian? Itulah Allah sedang memanggil kita agar apa? Agar kita ingat akan dosa. Maka orang-orang yang sedang dipanggil sama Allah, berterima kasihlah kepada Allah. Karena apa? Kita masih disuruh introspeksi. Ya, seperti itu ya. Ayo teman-teman. Teman-teman silakan didatangi majelis ilmu. Ya, majelis ilmu, teman-teman silakan datang ke majelis taklim, masjid-masjid terdekat silakan didatangkan. Kemudian teman-teman media sosial teman-teman juga boleh ya digunakan untuk mencari ilmu. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Itu kalau kita pingin akhirat, maka teman-teman silakan cari ilmu akhiratnya. Baik, apa tadi yang kedua? Apa? Menjadi manusia di atas rata-rata. Yang kedua adalah mind, pikiran. Maka tidak ada kata susah bangkit, susah memaafkan, susah cari duit. Nggak ada. Sekarang apa teman-teman? Yang ada keyakinan teman-teman, alhamdulillah saya dikejar uang. Alhamdulillah ya Allah saya dikejar rezeki. Alhamdulillah ya Allah saya bahagia. Iya, paham ya? Oke, kemudian yang ketiga, no comment, no mikir, no jengkel. Jangan suka sakit hati kalaupun misalkan ada orang yang tidak suka kepada kita. Ingat ya, yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan baik. Tapi tidak harus teman-teman itu menunjukkan kepada mereka bahwa kita itu sekarang keadaan sukses kayak atau ada apa ya, impian teman-teman terwujudkan kayak, jangan. Misalkan gini, tuh lihat, dulu kamu itu nggak yakin sama aku, kalau aku bisa bangkit, lihat aja nanti. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh ya. Jadi teman-teman itu nggak boleh seperti itu. Misalkan gini, aku akan buktikan nih kepada orang-orang yang dulu ngomongin saya, yang menghina saya. Nggak boleh, semakin tidak akan terwujud. Karena apa? Salah satu penghambat impian teman-teman terwujud, yaitu kita ingin membuktikan kepada orang-orang. Jadi kita sendiri, hai diriku, kamu dulu disakitin sama orang, kamu dulu itu banyak yang meninggalkan, dan sekarang saatnya nih kamu buktikan pada diri kamu sendiri kalau kamu mampu. Jadi untuk happy, self love untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, bukan untuk orang lain. Jadi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Ya, paham ya? Jadi no comment, no mikir, no jengkel. Coba terapkan ini setiap hari, setiap saat. Oke, tenang kita hatinya. Ya, oke. Kemudian teman-teman, yuk tap-tapnya yuk. Mindset ya, yang kedua teman-teman. Jadi harus pikiran yang positif. Teman-teman memiliki hutang yang besar. Saat ini memiliki hutang, teman-teman, jangan berpikir dari uang yang teman-teman dapatkan dari pekerjaan teman-teman bisa melunasi hutang. Teman-teman melunasi hutang, jangan berpikir dari tanah yang teman-teman itu sedang jual. Jangan. Pokoknya ikhtiar saya adalah saya jual tanah. Dengan ikhtiar saya ini, ya Allah, Engkau mudahkan segala urusan hamba. Ya, Engkau mudahkan segala urusan hamba. Kalau misalkan itu jalan menurut Allah itu adalah tanah yang terjual untuk melunasi hutang, ya alhamdulillah. Ya, oke. Kemudian teman-teman saat ini jangan berpikir bahwa dari usaha teman-teman, dari gaji teman-teman, teman-teman bisa umroh, teman-teman bisa melunasi hutang. Nggak akan nyambung. Karena apa? Karena ketika teman-teman ikhtiar jualan nasi kuning atau jualan es teh atau jualan apapun teman-teman, 500 juta hutangnya. Kemudian teman-teman ngitung-ngitung keuntungan dari jualan mie, dari jualan apa, nggak akan, takutnya teman-teman itu nanti nggak masuk hitungan-hitungan secara manusia, ya, nggak akan masuk. Karena gini, kalau hitungan-hitungan manusia mah, ya, jualan es teh berapa ya keuntungannya? Lah saya hutangnya 500, kapan saya bisa umroh? Kapan? Akhirnya kan kayak gitu. Nggak kayak gitu konsepnya. Ya Allah,
lewat usaha ini ya Allah, lewat saya bekerja ini, mau ada yang beli jualan, mau nggak ada yang beli, teman-teman ke media sosial, teman-teman jualan di media sosial, teman-teman foto baju kayak produk orang lain, teman-teman jualkan di media sosial, ada yang beli nggak ada yang beli, teman-teman pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar saya ini nih, ikhtiar saya ini untuk jualan di media sosial sambil saya ngurus anak di rumah, sambil saya bekerja di rumah, maka Engkau mudahkan hamba terpanggil dipanggil ke Baitullah. Ya. Dipanggil ke Baitullah, Engkau mudahkan urusan hamba, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Kayak gitu caranya. Yang penting ikhtiar. Jangan sampai nggak ikhtiar. Karena Allah merubah hambanya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Apa usahamu? Lah sekarang kamu cuma nganggur-nganggur kayak gitu. Nganggur-nganggur kayak gitu, di rumah ngeluh-ngeluh kayak gitu, gimana mau selesai masalahnya? Nggak bisa. Kemudian teman-teman disuruh untuk bekerja, ayo kamu jangan nganggur aja, ayo ikhtiar. Sekarang ada kerja apa? Bukan masalah ngomong kerja apanya, ikhtiarnya itu kamu mau kuli panggul kek, kamu mau kuli panggul kek, kamu mau jualan di TikTok kek, kamu mau jualan di media sosial kek, yang penting kamu kerja ikhtiar, bilang sama Allah, ya Allah ini bentuk ikhtiar saya nih ya Allah. Paham kan? Paham. Ini banyak orang-orang yang terbatas dengan apa? Keyakinan dia itu salah. Keyakinan dia membayar hutang yaitu dari jualan nasi kuningnya. Siapa tahu teman-teman jualan nasi kuning, kemudian teman-teman sepi jualan nasi kuningnya. Ada orang yang bilang, Mbak, nanti kalau ada yang mau beli tanah, rumah saya itu mau dijual tanahnya. Ketika ada orang yang membeli nasi kuning, ternyata bilang, Pak, tadi ada yang mau jual tanah, siapa tahu Bapak jual tanah. Oh iya, saya lagi cari. Nyambung. Allah mah akan kasih jalan, beneran deh. Bagi orang-orang yang yakin, maka Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, ya Rabbana, berilah aku rezeki yang halal. Jauhi dari yang haram. Jadi ketika nggak punya duit, jangan berpikir langsung kayak gini. Koperasi mana yang harus saya cairkan? Nggak jadi. Itu doa itu minta yang halal. Dijauhkan dari yang haram. Nah ini ya. Apa kue lah, ya Allah kue telah. Astagfirullahaladzim. Anak kacamatanya siapa kue ya di gawa-gawa. Matur nuwun ya. Stop. Mohon maaf. Kaget saya. Betul ya? Oke. Ya. Ngomong apa Miki Nyung kelalen? Tadi terakhir saya ngomong apa? Saya terakhir ngomong apa ya teman-teman ya? Iya latah nggak apa-apa, latah dulu lah sekarang udah. Ya, oke. Bukan kacamata, ya Allah bukan. Oh jualan, ya jualan. Ya, jadi teman-teman pokoknya ikhtiar. Mau ngapain aja, ya bihalalika man haramika. Jauhkan dari yang haram, maka jauhi dari yang haram. Oke, kemudian wa aghnini. Minta dikayakan sama Allah. Kacamata. Oke, minta dikayakan sama Allah. Kemudian bifadlika amman siwak. Bifadlika amman siwak. Ya Allah, jauhi aku dari meminta selain Engkau. Ayo. Ya Allah, jauhi aku meminta dari selain Engkau. Maka ketika nggak punya duit, jangan langsung minta. Ya Allah, bank mana yang harus saya cairkan ya? Harus kemana lagi saya ya? Aduh nanti kalau saya ini gimana bayar hutangnya, dari mana saya dapat duitnya? Itu nggak tawakal. Itu doa sudah diajarkan sama Allah. Ya Allah ya Rabb. Sama Allah. Sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Benar nggak? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini wa bifadlika man siwak. Ya. Itu doa, benar-benar doanya diresapi dan minta sama Allah itu dihindarkan dari yang haram, ya hilangkan yang haramnya. Ada di Fitika. Di grup juga saya udah kirim, ya. Kemudian dijauhkan meminta selain Allah, maka jangan sampai bilang kalau saya nggak dari bank mas saya nggak punya modal, kalau saya nggak pinjam ke bank mas siapa yang minjemin. Makanya mindsetnya itu jangan pinjam. Mindset kita sekarang adalah hidup tanpa hutang. Yang lagi banyak hutang diselesaikan sedikit demi sedikit. Dari mana bun duitnya? Itulah dari Allah, maka kamu ikhtiar dekati Allah. Kalau dipanggil sama Allah ya cepat.
Bun, bagaimana cara melunasi hutang cepat? Datangi Allah dengan cepat. Ini mah pingin hutang cepat, tapi pikirannya negatif. Berpikir kalau saya nggak punya leasing, saya nggak punya motor. Ya salah, bergantungnya bukan kepada Allah, nggak tawakal. Nggak tawakal kepada Allah. Cobalah tawakal, hakul yakin kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuatu, ya, sesuatu yang diinginkan sama hambanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Alhamdulillah saya bisa hidup tanpa hutang, akan dikasih sama Allah. Maka sekarang sedang dibereskan teman-teman, ditagih-tagih, kemudian teman-teman itu disuruh untuk bekerja, kerjaan apapun lakukanlah. Ya, lakukanlah sahabatku. Kemudian ketika teman-teman saat ini memiliki pikiran-pikiran yang negatif, saya yakin hidupnya tidak akan pernah tenang. Oke? Hakul yakin kepada Allah. Ya, hakul yakin kepada Allah, pasti semuanya akan beres. Kemudian yang ketiga teman-teman, hati. Ini orang-orang yang di atas rata-rata biasanya dia itu sudah memiliki hati yang tenang. Dia akan selalu ceria, kelihatan, nggak kelihatan punya masalah, punya duit, nggak kelihatan. Dia itu udah memiliki kolbun salim, kolbun yang sehat. Betul, mindsetnya diblok bahwa hanya Allah yang memberikan jalan kepada kita. Kalau hakul yakin kepada Allah, Allah kasih jalan. Oke, ya, yang ketiga apa? Manusia di atas rata-rata, yang elemen yang ketiga adalah hati. Maka apa? Bagaimana kita bisa memiliki hati yang tenang, yang nyaman, teman-teman? Maka teman-teman harus memiliki hati yang salim. Hati yang salim yaitu hati yang sehat, yang tidak ada rasa dendam, yang sudah tidak ada mengeluh-mengeluh, menerima keadaan. Ketika dipanggil sama Allah, dia akan langsung datang. Dipanggil sama sahabat, teman-teman cepat-cepat datang. Dipanggil sama Allah nggak cepat-cepat datang, benar nggak? Ayo kita kumpul-kumpul makan bakso. Ayo di mana? Di sana. Di mana? Di kafe inilah. Oke, jam berapa? Jam 12. Oke lah, saya jam setengah 12. Jam setengah 12 saya di sana. Tuh, benar nggak? Dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar dulu. Jam 12 dipanggil, jam 2 baru datang. Ya. Nih, kalau dipanggil sama sahabatnya teman-teman, sepatu yang terbaik, baju yang terbaik, kemudian parfum yang terbaik. Dipanggil sama Allah, parfumnya parfum Rinso, habis nyuci piring, habis cuci baju teman-teman, kemudian bajunya yang dipakai habis cuci piring, habis dipakai kerja, baju yang dipakai habis main, daster bolong dipakai. Datang ke Allah itu rasanya udah nggak pantas, rasanya itu baunya bau asin, bau cilok, bau naon wae lah. Ya, ketemu dengan sahabat spesial teman-teman, sepatunya yang keren, sendalnya yang keren, ketemu dengan Allah sajadahnya lusuh. Ayo, malu nggak? Kemudian bilang sama Allah, ya Allah, cepatkanlah lunas utang-utang hamba ya Allah. Secepat apa dipanggil sama Allah dan sepantas apa kita memantaskan diri kita menghadap Allah. Benar nggak? Itulah kebalik-balik teman-teman. Untuk dunia mah dipersiapkan, untuk sahabat-sahabat mah dipersiapkan sahabatku. Ketika ketemu sama Allah enggak, banyak alasan. Subuh alasan lagi. Dipanggil subuh sama Allah, kesiangan subuh mah karena apa? Kecapean. Zuhur teman-teman itu sedang sibuk lagi nyuci piring, lagi ngobrol sama sahabat. Boro-boro teman-teman itu ketika dipanggil sama Allah itu ada getarannya. Entar dulu lah, lagi sidang lah, lagi inilah segala macam, lagi jualan, banyak yang beli. Oke, kemudian yang keempat teman-teman, yang ketiga dipanggil asar teman-teman dalam perjalanan, belum pulang kerja kagok, ntar ajalah di rumah, nyampe rumah udah maghrib, capek, kecapean, istirahat, kemudian sampai istirahat sampai isya ketiduran. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Itulah dia si pendusta agama. Datang waktu salat, dia berpura-pura. Betul, berpura-pura. Kemudian mau bilang sama Allah, ya Allah cepatlah lunas hutang saya. Nggak sabar, pingin cepat, pingin doa yang tercepat, pingin penyelesaian yang tercepat, tapi nggak cepat dipanggil sama Allah. Malu, ya Allah, maafkan hamba ya Allah, hamba malu,
Selama ini hamba mengeluh, hamba ingin dipercepat masalah-masalah hamba, tapi hamba lalai dengan ibadah hamba. Hamba masih banyak memikirkan dunia hamba, ya Allah. Malu hamba, ya Allah. Malu. Maafkan hamba, ya Allah. Ya Allah, mohon maaf. Ampuni hamba. Mau bilang apa sama Allah? Mau bilang, ya Allah, kenapa Engkau memberikan? Kenapa Engkau memberikan? Kenapa Engkau memberikan ujian ini kepadaku, ya Allah? Kenapa? Ya Allah, malu. Kita tuh banyak dosa. Ketika saat ini dikasih ujian, artinya Allah sayang. Sadari itu ya, sahabatku. Bismillah. Kita bisa keluar dari segala macam masalah. Allah akan bantu kita. Yang sabar, yang kuat ya, sahabatku. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah soul, yaitu jiwa. Orang-orang yang di atas rata-rata, maka dia sudah memiliki jiwa yang tenang. Nah, Kak Frankie, nah ini ada kata-kata kayak gini. Kak perhatikan ya, masih berat banget rasanya. Awas Kak. Sekali lagi saya bilang kepada teman-teman, jauhi kata-kata yang negatif. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kenapa teman-teman menganggap bahwa hidup kita berat? Kenapa? Karena kita memikirkan bahwa hidup kita berat. Tapi kalau kita berpikir hidup ini membahagiakan, hidup ini pasti ada solusinya. Masalah pasti ada solusinya. Hidup ini membahagiakan, penuh dengan keberkahan, ringan rasanya. Maka kenapa ada orang-orang bilang, dah berat untuk memaafkan. Jadi hanya dia. Berat itu hanya dia. Ya Kak, coba diulang lagi deh mindsetnya. Karena apa? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Allah itu akan memberikan keringanan bagi orang-orang yang merasa ringan hidupnya. Allah itu akan merasakan apa? Keberlimpahan kalau dia itu merasa berlimpah hidupnya. Dan dia akan menjadikan orang-orang itu bersyukur ketika dia itu selalu mensyukuri apa yang Allah berikan ke dalam kehidupannya. Tapi orang-orang yang suka mengeluh, teman-teman, berat hidupnya, merasa kekurangan, masih ada kurang aja. Ya Kak? Begitu ya. Jadi teman-teman, berat hidup saya itu karena berat, dibawa berat. Siapa yang membawa berat? Kita sendiri, pikiran kita sendiri. Coba kalau teman-teman ringan, ya Allah teman-teman, saya kemarin melihat ada orang ya udah tua, kemudian maaf, dia itu jualan cilok, sahabatku. Jualan cilok. Udah tua jualan cilok, jalan kakinya. Coba. Mau melakukan itu. Mungkin dia di dalam pikiran dia, ya, kebahagiaan dia adalah mungkin ketika ada yang membeli cilok. Bukan masalah hutang, mungkin dia nggak memiliki hutang. Tapi dia merasa senang menjalani kehidupan dia. Dengan seperti itu dia bahagia, dia happy, dia tetap bisa senyum. Ketika ada yang beli dia senang, bahagia dia. Karena apa? Bahwa pekerjaan dia bukan pekerjaan yang buruk. Pekerjaan dia itu ada disukai sama dia. Dia jalani dengan apa yang dia yakini. Maka dia happy. Dia tidak merasa berat. Mungkin kalau teman-teman yang seperti itu, kondisinya akan berat. Dah saya mah hanya jualan cilok aja lah, dah itu juga nggak ada yang beli. Ya. Boleh di DM ya. Oke. Apa? Kemudian yang keempat apa? Jiwa. Orang-orang di atas rata-rata, maka dia memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang lebih tenang. Dia itu sudah bisa lepas, happy apapun yang terjadi, mau masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dia selalu yakin bahwa masalah itu ada jalan keluarnya. Yaitu dengan cara apa? Teman-teman memiliki badan yang sehat, memiliki mental yang kuat, selesaikan satu persatu. Apa prioritas dalam hidup kita? Tulis, ada masalah apa kita? Masalah satu persatu ditulis, bukan dipikirkan semuanya. Kamu kenapa? Kok pusing-pusing kayak gitu? Ada masalah. Masalahnya apa? Banyaklah. Coba tulis. Nanti kalau ditulis, teman-teman akan mengetahui mana yang harus kita selesaikan duluan. Oke, masalah pertama adalah masalah hutang, masalah riba, masalah bunga. Masalah ini nih harus kita selesaikan. Apa solusinya? Cari pekerjaan, cari bisnis. Ini solusinya. Dekati Allah, minta bantuan sama Allah. Jauhkan dari segala macam pikiran-pikiran negatif. Makasih Kak. Jauhkan dari segala macam pikiran negatif. Apa? Susah cari kerjaan, susah bisnis. Jauhi itu. Kalau kita ingin diberikan petunjuk sama Allah, tiba-tiba ketemu dengan orang baru, ketemu dengan bisnis baru mungkin,
Tugas-tugas kantor bikin stres. Kalau kita bekerja, kita harus happy. Happy, bagaimana caranya happy? Jadikan tugas itu sebagai ibadah. Ya Allah, saya akan menjalani tugas hari ini. Ya Allah, saya ikhtiar ini menjadi ibadah. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu untuk ibadah, teman-teman. Stres itu karena apa? Karena sesuatunya tidak diprioritaskan. Biasanya dipikirkan jadi satu. Cuci piring belum, cuci baju belum, masak belum, anak-anak belum mandi. Dipikirkan semuanya. Padahal itu bisa diselesaikan satu persatu. Duduk, teman-teman tulis dalam buku boleh. Mau apa dulu? Oh, cuci piring dulu. Oh, ini dulu. Selesai nggak? Selesai. Karena kehidupan itu ada waktunya. Masalah-masalah dari kecil, dari dulu nggak pernah yang tidak diselesaikan sama Allah. Orang nggak punya duit masuk rumah sakit, nggak bakalan bertahun-tahun nggak bisa keluar. Pasti ada jalan keluarnya. Silakan. Benar nggak? Ada jalan keluarnya. Saat ini memiliki masalah, selesaikanlah satu persatu. Masalah pertama apa? Tentang hutang. Selesaikan satu persatu. Ada 2 metode yang kemarin saya kasihkan untuk membayar hutang. Mau metode longsor atau metode bola salju, itu lakukan. Apapun itu, nantilah jam 1 siang kita ada live ya. Jam 1 siang kita ada live ya teman-teman. Untuk melunasi hutang-hutang teman-teman, itu kemarin saya sudah memberikan materi caranya bagaimana. Yang penting teman-teman hakul yakin dulu deh, jangan banyak ngeluh. Jangan banyak ngeluh. Kalau pingin selesai deh. Karena kalau teman-teman saat ini mau segimanapun ya, teman-teman ikhtiarnya, kalau hati nggak tenang, masih banyak ngeluh, ya Allah, itu sampah-sampah dalam hidup kita. Itu membuat kita itu semakin susah untuk berkembang, semakin susah untuk terselesaikan. Ingat ya, orang-orang yang sukses saat ini bukan orang-orang yang terlahir dari orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang tanpa kegagalan, bukan orang-orang yang tanpa mengeluarkan uang untuk bisnis. Orang-orang yang sukses saat ini itu adalah orang-orang yang menganggap kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi orang-orang yang sukses saat ini, teman-teman, dia yang selalu belajar lagi ilmu baru, belajar lagi bisnis baru. Ketika dia gagal dalam bisnisnya, dia tidak selalu berpikir itu gagal. Ya, ada 2 nih. Ketika dia saat ini orang-orang yang sukses, ketika dia itu bekerja atau berbisnis ya, maka ada 2 keyakinan. Antara sukses atau, coba jawab yang satu lagi. Sukses atau, ayo. Ketika kita melakukan sesuatu di dalam pekerjaan kita atau di dalam bisnis kita, maka ada 2 hasilnya. Sukses atau Mbak Min hutangnya begitu besar, nggak ada yang besar bagi Allah. Sukses atau gagal? Siapa lagi? Sukses atau gagal? Sukses atau gagal? Ya kan kebanyakan gagal. Sukses atau gagal? Sukses yang tertunda. Oke, apa lagi? Sukses yang tertunda. Oke, stop. Bukan. Orang-orang yang sukses saat ini, dia itu berpikir bahwa ketika dia berbisnis itu antara sukses atau belajar lagi. Sukses ya alhamdulillah, ketika gagal dia tidak akan merasa gagal, tapi belajar lagi ilmu baru, belajar lagi bisnis baru, maka dia melupakan kegagalan itu. Dia tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah putus asa. Itu orang-orang yang sukses saat ini, tidak pernah menganggap kegagalan dalam hidupnya. Karena kegagalan itu adalah salah satu cara untuk belajar kita menjadi orang yang lebih baik. Mantap nggak? Tuh, orang-orang yang saat ini mau keluar dari riba, ya, saat ini nggak menganggap bahwa saat ini dihina sama orang, ditinggalkan sama sahabat, itu adalah suatu kegagalan yang bisa membuat kita keluar dari riba. No, bukan. Teman-teman saat ini itu dihina-hina sama orang, ditinggalkan mungkin sama pasangan tidak peduli, anak-anak nggak peduli, sahabat meninggalkan, saudara sudah tidak yakin. Udah, itu hanya proses saja. Belajar lagi ilmu baru. Apa ilmunya teman-teman? Oh, teman-teman belajar lagi bisnis dengan orang-orang yang baru. Berlatih kesabaran, keikhlasan, teman-teman. Semua butuh pembelajaran. Belajar lagi sesuatu yang baru. Untuk apa? Merubah kehidupan kita yang baru dengan bisnis yang baru, orang yang baru, kehidupan yang baru. Meninggalkan sesuatu yang sudah kita tinggalkan dulu. Maka orang-orang yang terbelenggu dengan masa lalu, maka betapa ruginya dia. Karena apa? Selalu di dalam punuknya ada beban yang dulu.
maka tidak akan ada berkembang orang-orang yang selalu membawa sesuatu yang buruk di masa lalu ke dalam kehidupan sekarang. Move on ya, sahabatku, semua pasti akan berlalu. Karena apa? Dunia pun akan berlalu, akan kita tinggalkan. Tapi masalahnya, ketika kita meninggalkan dunia, apakah kita pantas untuk menghadap Allah dengan ibadah yang terbaik? Salah satu, Allah itu sedang membersihkan kita dari dosa, yaitu kita diingatkan dengan riba. Di mana-mana ada riba, di mana-mana ada kuburan, di mana-mana ada neraka yang mengingatkan kita takut kepada kematian, maka kita disuruh introspeksi dulu ya. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, sujud sepertiga malam tanpa beban yang dulu jarang dilakukan. Sedekah subuh dilakukan yang dulu susah sekali, lebih baik untuk beli baju. Berkurban mulai saat ini untuk tahun depan dipersiapkan ya Allah. Selama aku hidup di dunia, aku banyak membayar bank. Saya membeli mobil, benerin rumah, saya ke salon mobil, ke bengkel mobil, membayar pajak mobil. Tapi untuk satu kambing aja ya Allah, terasa berat. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sekarang, nanti, dan seterusnya, setiap tahun saya akan berkurban untukku, anak-anakku, orang tuaku. Aku akan pantaskan harta yang ketitipkan kepadaku di sisa hidupku ini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Tapi masalahnya sekarang ya Allah, ternyata apa? Hutang, nangis teman-teman, menyesal. Harta yang dititipkan sama Allah bermiliar-miliar sampai saat ini ternyata seperti kapas dan belum bisa dibawa untuk akhirat. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Justru malah baju nanti dipertanyakan. Astagfirullahaladzim. Ya. Kak Unyil, nih, omongan Anda terlalu tinggi Bu. Itu semuanya hanya bagi orang yang bermodal. Jangan lupa orang yang miskin. Nah, ini sahabatku. Nah, ini Kak Unyil, semangat ya. Nah, semangat nih. Gini, bermodal. Nah, lagi-lagi orang-orang. Kalau misalkan kayak gini, ayo kamu bisnis Kak Unyil. Tapi kan bisnis harus bermodal, Bu. Bagi orang-orang yang berpikir bermodal, ya, bagi orang-orang yang berpikir bermodal, teman-teman, maka selalu dalam pikirannya kalau kita modal adalah kalau kita bisnis adalah bermodal. Padahal saya dulu jatuh dari 3,8 miliar, teman-teman. Apakah saya punya modal? Enggak. Saya nggak punya modal. Modal saya hanya keyakinan mental. Saya belajar ilmu baru. Saya belajar membuat website. Saya belajar menjadi trainer. Saya belajar usaha tour travel. Nggak ada modal. Saya jualan produk orang lain. Buku-buku saya jualin. Gitu Kak Unyil. Ayo jualan produk-produk orang lain. Kemudian ada yang bilang, dan itu mah hanya orang miskin. Saya dulu lebih miskin. Saya dulu orang miskin banget. Miskin banget. Kenapa? Karena saya punya uang ratusan juta. Saya punya uang 50 juta, ya. Tapi saya ternyata apa? Masih kekurangan, masih ambisi, tidur nggak tenang. Itulah saya termiskin itu tuh. Jadi miskin itu Kak, itu bukan kita memiliki harta atau tidak, ya. Jadi perlu dipahami. Yo, ikuti dari awal nggak nih materinya? Semangat ya. Maka sebenarnya miskin itu nggak ada. Miskin itu dari kepikiran kita saja. Kalau kita nggak punya uang, teman-teman, nggak punya uang, ayo memiliki rasa keberlimpahan. Saya berlimpah, saya hidup dengan bahagia, saya pasti memiliki kesempatan untuk bisa kaya seperti orang-orang. Ya. Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ngomong, ya, kalau misalkan teman-teman masih bilang saya miskin, nanti teman-teman akan merasa miskin terus, ya. Iya gitu ya teman-teman ya. Semangat ya teman-teman ya. Masa orang yang punya penyakit hati masih banyak merasa ya teman-teman ya. Makasih ya Kak Kasih, terima kasih teman-teman semuanya. Pokoknya gini, ketika kita menjalani hidup kita harus memiliki pikiran yang positif. Ketika kita berpandangan negatif, ada orang-orang ngomong memotivasi, misalkan teman-teman ya, dianggap itu sok pintar, dianggap itu misalkan
Coba. Atau misalkan ada ustadz atau ustadzah teman-teman, ya, mereka itu menginformasikan misalkan masalah ibadah. Ada yang bilang, sok alim. Ya Allah, hanya orang-orang itu yang mengatakan seperti itu, hanya dia yang mengatakan, dan gak akan ada manfaatnya untuk dia. Makanya teman-teman, yuk berpikir positif. Karena apa? Allah mendatangkan suatu di media sosial itu bukan kebetulan. Pasti Allah ada niatan, ada rencana yang terbaik. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah di sini. Mohon maaf kalau tadi saya itu sempat keluar dulu ya. Dan nanti siang teman-teman kita ada live jam 1.